Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Rajiji bersama teman saya Albert Rabidin sedikit mau menerangkan tentang anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Langsung saja lanjut ke slide kedua. Dalam ruang lingkup anggaran, menurut Glenn Westhanger, penganggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Penjelasan di atas yaitu anggaran ditekankan dalam arti yang resmi agar anggaran ditata dengan terencana dan dituangkan dalam konsep tertulis dengan teliti. Anggaran juga harus bersifat berurutan, artinya anggaran disusun dengan tahapan-tahapan yang logis, berkesinambungan dan realistis. Para pimpinan departemen dihadapkan dengan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan di mana kebijakan yang ditetapkan oleh para pimpinan departemen tersebut merupakan implementasi tugas pimpinan departemen dari segi fungsi manajerial, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi. Oke, lanjut. Suatu anggaran dapat dikelompokkan dalam dua jenis anggaran, yaitu anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Penganggaran parsial. Penganggaran parsial adalah penganggaran yang ditata berdasarkan cakupan yang terbatas dan cakupan yang khusus. Contohnya, korporasi hanya membuat penganggaran operasional, penjualan atau pendanaan terhadap berbagai argumen sehingga korporasi membuat penganggaran dengan partial. Penganggaran parsial dibagi menjadi 3. Yang pertama, korporasi belum memiliki keahlian untuk membuat penganggaran secara menyeluruh. Yang kedua, belum adanya informasi komplit. Dan yang ketiga, minimnya dana penyusunan anggaran. Untuk penganggaran komprehensif merupakan penataan rencana korporasi yang dibuat oleh korporasi secara utuh dengan cakupan yang menyeluruh. Kegiatan dalam ruang lingkup penganggaran keseluruhan meliputi semua kegiatan korporasi, kegiatan marketing, operasional, pendanaan, dan kegiatan administrasi. Dengan kata lain, makna komprehensif pada anggaran bisa dimaknai antara lain. Yang pertama, penggunaan dengan mengembangkan bagian-bagian anggaran di masing-masing aktivitas korporasi. Dan yang kedua, penggunaan pendekatan sistem menyeluruh. Oke, lanjut. Untuk yang bagian slide ketiga, terdapat aneka patokan umum yang penting diawasi ketika membuat anggaran keseluruhan, yakni yang pertama, melakukan konsentrasi pada sasaran komprehensif yang direncanakan korporasi. Yang kedua, dipersiapkannya program-program awal dengan luas. Yang ketiga, membuat program berskala panjang dan berskala singkat. Oke, lanjut. Untuk bagian-bagian dari anggaran komprehensif secara komplit terdiri dari A. Rencana substantif adalah sasaran yang dituangkan dalam hal-hal yang akan diraih oleh suatu korporasi pada skala pendek ataupun skala panjang. Metode ini digunakan untuk asumsinya. Rencana substantif sebisa-bisanya dibuat melalui format resmi agar bisa menjadi patokan sebenarnya bagi korporasi. Rencana substantif dapat dibagi dalam beberapa sasaran maupun strategi. Yang pertama, sasaran korporasi, sasaran utama korporasi, dan strategi korporasi.
Dan yang terakhir, penetapan bermacam estimasi pokok yang nantinya dipakai korporasi selanjutnya. Yang kedua, rencana keuangan. Rencana keuangan adalah uraian semua permasalahan yang telah diprogramkan ke dalam penganggaran agar mempunyai pandangan keuangan. Dengan makna berbeda, rencana keuangan adalah upaya agar semua sasaran, program serta kebijakan korporasi disajikan dalam angka-angka. Dalam arti yang lebih luas, rencana keuangan adalah pencantuman makin detail seluruh sasaran, program serta metode korporasi bagi jangka periode tertentu. Rencana keuangan bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, anggaran jangka panjang, penjualan, beban dan keuntungan, penetapan besaran modal, dan penentuan tambahan modal. Selanjutnya, anggaran tahunan, anggaran operasional. M. Narafin menyatakan bahwa anggaran nasional adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun laba rugi. Anggaran laba rugi adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara sistematis atas pendapatan dan beban dan laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. B. Anggaran proyeksi rugi atau laba. Anggaran proyeksi rugi atau laba adalah estimasi keuntungan atau kerugian nantinya dihasilkan melalui anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi ditanggung korporasi atau institusi bagi satu periode anggaran. Yang lanjutannya, C. Anggaran pendukung rugi atau laba. 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis, kualitas barang yang dijual, jumlah kuantitas yang akan dijual, harga penjualan, serta waktu dan tempat penjualannya. Kedua, anggaran produksi. Menurut Mulyadi tahun 2000 nomor 14 menyatakan, anggaran produksi adalah rencana biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Yang ketiga, anggaran distribusi. Menurut Mulyadi tahun 2000 nomor 14 menyatakan, anggaran biaya distribusi adalah anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan barang atau menyampaikan barang ke pasar. Oke, yang selanjutnya diantaranya biaya tenaga kerja bagian penjualan yang terdiri dari pengawas penjualan atau supervisor, yang kedua tenaga penjualan atau salesman, dan yang ketiga pegawai kantor penjualan. Yang B, ongkos angkut, yakni ongkos membawa produksi selesai dari manufaktur ke pelanggan. Yang C, beban pengiriman meliputi 1. Beban perjalanan karyawan penjualan, 2. Akomodasi karyawan penjualan, dan yang ketiga beban makan dan minum karyawan penjualan. Untuk yang D, beban komunikasi, yakni beban telepon yang digunakan bagi keperluan penjualan produk. Untuk yang E, komisi, yakni dana yang dikeluarkan untuk personil khusus yang sudah turut berkontribusi pada kegiatan jual beli. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.